Durhaka kepada orang tua merupakan salah satu hal paling dilarang dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat dari seorang yang durhaka pada orang tuanya. Selain itu, kedurhakaan pada orang tua balasannya tak hanya akan terasa di akhirat. Dosa kepada orang tua akan Allah bayar kontan di dunia. Wujudnya bermacam-macam, bisa berupa musibah, penyakit, sulitnya rizki, dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Nauzubillah. Tahukah kalian bahwa seorang istri tanpa sengaja bisa menjerumuskan suami ke dalam kedurhakaan? Bahkan membenci mertua oleh sebab keburukannya bisa menjadi dosa yang menjerumuskan. Lantas bagaimana balasan atas dosa tersebut? Simak tayangan ini sampai usai agar tidak salah paham. Dalam Islam, kewajiban seorang istri adalah taat, patuh, serta berbakti kepada suami, selaras dengan aturan Islam, sehingga bakti kepada kedua orang tuanya menjadi nomor 2. Lain halnya dengan anak lelaki, meskipun telah menikah, masih tetap berkewajiban berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Yang jadi masalah adalah ketika seorang istri hanya menyayangi suaminya, namun tidak sedikit yang membenci mertuanya. Alasannya bisa karena sikap buruk mertua atau lainnya. Hal tersebut seringkali menjadi problematika dalam pernikahan, hingga memunculkan masalah antara menantu dan keluarga pasangannya. Tak jarang seorang suami rela meninggalkan orang tuanya karena sang istri tak menyukai orang tuanya. Sikap sang istri yang demikian tanpa disadari telah mempersulit suami berbakti kepada orang tuanya, dan tanpa sadar telah merampas hak mertuanya, dan membuat suami abai terhadap kewajibannya sebagai anak, bahkan menjadi durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan baginya syurga, yaitu pecandu khamr, orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan lelaki dayuts, yakni laki-laki yang acuh dan tidak peduli dengan siapa istri dan anak-anaknya bergaul, pergi dan bertemu, yang membiarkan kemaksiatan dilakukan dalam rumah tangganya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Saat seseorang melakukan dosa oleh sebab diri kita, maka kita pun akan mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa si pembuat dosa itu sendiri. Hal itu pun berlaku untuk sebuah kedurhakaan. Maka pantas jika dalam hadis, Nabi SAW menyebut bahwa wanita merupakan penghuni neraka paling banyak. Hal ini bisa menjadi salah satu sebabnya. Astagfirullah. Aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, yakni orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana jika kita merasa tidak nyaman dan tidak menyayangi mertua karena keburukannya? Mayoritas ulama berpendapat, jika alasannya merupakan keduniaan, maka seorang menantu harus berusaha menyayangi mertua, selayaknya orang tuanya sendiri, serta bersabar dengan keadaan tersebut. Karena bisa jadi mertua yang menyebalkan merupakan salah satu ujian dari Allah, yang harus kita sabar dengannya untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Jika suami kita berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dukunglah dan patuhi ia. Jangan malah ada rasa cemburu atau tidak suka terhadapnya. Jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam syurga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Masya Allah, bagaimana menurut kalian? Sudah sepantasnya para istri mendorong suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya,
bukan malah menyebabkan suami melakukan kedurhakaan terhadap keduanya. Karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat jika jalan menuju keridhoannya malah dicoreng dan diputuskan? Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.